Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar. Ini adalah kisah seorang remaja sombong bernama Raka yang secara arogan menghina dan meremehkan tukang ojol tua. Tak hanya itu, amarah dan egonya memuncak hingga membuatnya menabrak gerobak es doger milik Pak Asep hingga hancur. Namun, hidup membalas dengan cara yang tak terduga. Baiklah, mari kita ikuti cerita selengkapnya. Di sebuah kawasan elit di Bandung Utara, deretan rame-rama mewah berdiri megah seperti istana. Salah satunya milik keluarga Santosa, pemilik bisnis properti dan kuliner ternama. Di dalam rumah itu tinggal Raka, remaja 19 tahun yang sedang menikmati puncak masa mudanya. Raka bukan anak biasa. Ia hidup bergelimang kemewahan. Apapun yang ia mau, tinggal tunjuk. Hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-19. Ayahnya yang sedang pulang dari urusan bisnis di Singapura memberikan sebuah hadiah spesial, Toyota Alphard hitam metalik keluaran terbaru. Sorak-sorai terdengar saat pintu garasi dibuka perlahan. Mobil mewah itu meluncur keluar, berhenti tepat di depan Raka yang melongo kagum. Teman-temannya bersorak. Kamera ponsel pun mulai merekam. Gila, Ra, ini Alphard baru. Keren banget, bro. Loh, emang beda kelas? Raka tertawa puas. Ia membuka pintu mobil dan masuk dengan gaya. Di Instagram dan TikTok, ia langsung unggah story memperlihatkan interior mobil yang canggih. Captionnya menyindir, "Buat yang masih naik motor panas-panasan, semangat ya, kerja kerasnya." Sementara itu, di sudut lain kota, kehidupan jauh berbeda tengah dijalani oleh Pak Asep. Lelaki paruh baya, berusia sekitar 56 tahun itu adalah seorang driver ojol yang setiap pagi sudah memanaskan motornya yang sudah rentah. Dengan helm hijau yang warnanya mulai pudar, jaket robek di ujung lengan, dan sepatu yang solnya mulai terkelupas, Pak Asep tetap menjalani harinya dengan senyum. Hari ini, ia mendapat order dari pelanggan tetapnya, seorang ibu hamil yang hendak kontrol ke klinik. Walau harus menembus hujan deras, Pak Asep tak pernah mengeluh. Bagi dia, setiap order adalah rezeki. Saat kembali ke rumahnya yang sederhana di gang sempit, anak perempuannya menyambut dengan wajah cerah. "Pak, aku lulus semester ini. Tinggal skripsi. Doain ya." "Alhamdulillah, Nak. Terus semangat ya, Bapak akan usahakan bayaran semester akhirmu." Kehidupan dua orang ini berjalan sangat berbeda. Yang satu hidup dalam limpahan kemewahan dan ego tinggi. Yang satu hidup dalam kesederhanaan dan perjuangan. Tapi siapa sangka, takdir telah menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, jalanan di sekitar alun-alun Bandung mulai ramai. Raka dengan gaya mewahnya melaju santai menggunakan mobil barunya. Musik EDM menggelegar dari speaker mobil. Sementara kaca jendela ia buka setengah ingin, semua orang tahu siapa yang lewat. Di persimpangan Jalan Dago, Raka menghentikan mobilnya karena lampu merah. Di sisi kiri, Pak Asep berhenti dengan motornya. Keringat menetes dari pelipis Pak Asep. Jaketnya basah karena sisa embun pagi dan gerimis semalam. Raka melirik ke kiri dan tersenyum sinis. Ia menurunkan kaca mobil sepenuhnya dan memanggil dengan suara tinggi. Bang Ojol, motor lo udah kayak mau rontok deh. Panas-panasan, bau bensin, capek juga ya hidup lo." Beberapa orang di sekitar sempat menoleh. Pak Asep menunduk, tak ingin mencari masalah. Tapi Raka terus tertawa sambil menyorot kamera ponselnya ke arah Pak Asep. "Nih, lihat semua, kalau males sekolah, males kerja bener,
nanti hidupnya begini, miskin, jadi ojol. Haha, ia unggah videonya ke TikTok dan Instagram dengan caption menyakitkan. Kapan bisa naik Alphard, Pak Ojol? Video itu langsung viral. Ribuan orang menyaksikan. Dan tak sedikit yang justru ikut menghina. Di rumahnya, Pak Asep duduk diam menatap video itu. Tangannya gemetar. Putrinya, Rini, masuk ke dalam kamar dan melihat ayahnya dalam diam yang menyesakan. Pak, itu videonya udah viral. Semua orang lihat. Iya nak, biarkan saja. Bapak hanya bisa sabar, namun luka itu tak ringan. Malam itu, Pak Asep menulis sesuatu di buku catatannya. Ya Allah, jika ini caramu menguji kesabaranku, jangan biarkan aku membenci mereka yang menyakitiku. Sementara itu Raka semakin bangga. Followernya naik drastis. Ia bahkan muncul di podcast remaja, membanggakan mobilnya dan gaya hidup anti ojol. Tapi di langit yang sama, Tuhan tak pernah tidur. Roda kehidupan sedang pelan-pelan berputar. Hari-hari berlalu, sejak video penghinaan itu viral. Raka semakin populer di media sosial. Followernya melejit. Banyak anak muda memujanya, meniru gayanya, dan bahkan menjadikan videonya sebagai meme. Namun, tidak semua komentar mendukung. Sebagian netizen mulai membuka mata. Video itu diunggah ulang oleh akun-akun besar bertema sosial dengan narasi, "Beginikah moral generasi muda hari ini?" Menertawakan yang sedang mencari nafkah halal. Berbagai komentar pun mulai berdatangan. Semoga anak ini dapat pelajaran hidup yang setimpal. Itu ojol bisa jadi lebih mulia daripada lo. Jangan sombong, hidup bisa berbalik kapan aja. Awalnya Raka tak peduli, ia hanya berkata, netizen mah cuma iri, gak kuat ngelihat orang sukses. Namun komentar itu seperti titik awal. Sponsor pertamanya, merek sneakers lokal yang sempat ingin bekerja sama, membatalkan endorsement secara sepihak. Alasannya, reputasi buruk di mata publik. Tak sampai di situ, sang ayah, Pak Santosa, dipanggil dalam rapat internal oleh jajaran direksi bisnis kulinernya. Banyak investor menekan, meminta klarifikasi soal perilaku anaknya yang viral negatif. Pak Santosa, jika reputasi keluarga Anda terus mencoreng citra perusahaan, kami akan pertimbangkan untuk mundur dari kerjasama, ujar salah satu investor. Sementara itu di sisi lain kota, kehidupan Pak Asep tetap berjalan penuh kesabaran. Ia tetap menjemput dan mengantar penumpang tanpa dendam. Tapi satu hal berbeda. Dukungan dari warga mulai berdatangan. Ada yang memberikan helm baru, ada yang menawari servis motor gratis. Bahkan, beberapa anak muda yang simpati membuat video klarifikasi yang membela Pak Asep. Pak Asep itu orang baik, pernah bantu nenek saya ke rumah sakit tanpa dibayar. Jangan nilai orang dari motornya. Hari itu, saat hujan turun deras, Pak Asep duduk di bawah atap toko, pinggir jalan menunggu order. Seorang anak muda datang menghampiri dengan payung. "Pak, ini dari komunitas kami. Kami bantu bayarin semester anak Bapak." Pak Asep menangis, tak bisa berkata-kata. Langit gelap hari itu, tapi hatinya hangat. Sementara Raka, untuk pertama kalinya, merasa dunia mulai berbalik. Siang itu udara Bandung terasa panas menyengat. Jalan raya penuh sesak. Raka melaju kencang dengan mobil mewahnya. Wajahnya muram, berbeda dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena semua sponsor resmi mundur, followersnya mulai turun drastis, dan ayahnya baru saja memarahinya habis-habisan. "Kalau bisnis ayah ambruk karena kelakuanmu, kamu bisa keluar dari rumah ini." "Hah, emang cuma karena video itu doang, ayah?" Raka memukul setir dengan emosi.
Di tengah kekesalan, Raka hampir menabrak seorang pengendara sepeda motor. Ia mengumpat, menginjak gas dengan brutal, dan brok. Sebuah benturan keras membuatnya kaget. Ia menghantam pembatas jalan dan menabrak sebuah gerobak makanan di pinggir jalan. Dari dalam mobil, Raka terkejut. Itu gerobak es doger, gerobak yang sudah remuk dan berserakan. Di sebelahnya, tubuh seorang pria tua tergeletak dengan darah mengalir dari kepala. Orang-orang mulai berteriak, mendekat, dan merekam. Beberapa langsung mengenali. Itu si Raka yang viral hina ojol kemarin. Ya Allah, dia nabrak tukang es doger. Itu kayaknya Pak Asep. Raka pucat. Orang yang ia tabrak adalah Pak Asep. Detik itu, dunia seperti berhenti. Tubuhnya gemetar. Ia keluar dari mobil. Tapi sorakan massa begitu keras. Tak ada yang peduli siapa dia sebelumnya. Sekarang semua mata memandang dengan marah. Polisi datang, ambulans datang, dan Raka. Di borgol, ia menoleh ke belakang, melihat gerobak es doger hancur dan tubuh Pak Asep yang dibawa ke ambulans. Beberapa media sudah hadir, foto-foto dan video tersebar luas. Kali ini bukan untuk memujanya tapi untuk mengutuk dan menghujat. Inilah akibat dari kesombongan. Tulis salah satu judul berita. Tukang es doger korban penghina ojol kini terbaring di rumah sakit. Hari itu jadi hari paling kelam dalam hidup Raka. 3 hari setelah kejadian nahas itu, nama Raka mendominasi semua headline. Remaja viral penabrak tukang es doger resmi jadi tersangka. Pak Asep masih dirawat intensif. Keluarga harap pelaku dihukum setimpal. Di sel tahanan, Raka hanya bisa duduk terdiam. Wajahnya lusuh, rambut acak-acakan, dan matanya bengkak karena kurang tidur. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi secepat ini. Semua yang dulu dibanggakan menghilang. Mobil mewahnya kini disita sebagai barang bukti. Followersnya turun drastis, netizen kini membencinya. Ayahnya belum datang menjenguk sama sekali. Hari keempat, akhirnya seorang pengacara datang. Tapi bukan dikirim oleh ayahnya, melainkan seorang tokoh masyarakat yang bersimpati kepada Pak Asep dan ingin menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan restoratif justice jika keluarga Pak Asep mengizinkan. Namun, saat mereka menghubungi pihak keluarga Pak Asep, jawabannya mengguncang. Kami tidak butuh uang, kami tidak mau berdamai. Biarkan hukum berjalan. Pak Asep sendiri masih belum sadarkan diri penuh. Kondisinya membaik, tapi ingatan tentang kejadian itu kadang masih kabur. Salah satu momen yang paling menyayat hati terjadi saat cucu Pak Asep, seorang bocah laki-laki, membacakan surat untuknya di sisi ranjang rumah sakit. Kakek jangan sedih ya, nanti kalau aku besar, aku yang gantiin kakek jualan es doger. Istrinya, Bu Nani, hanya bisa menangis memeluk cucunya. Gerobak es doger mereka yang dulu jadi sumber penghidupan, kini hanyalah puing-puing. Sementara itu, Raka mulai mengalami depresi ringan. Di tahanan, ia berkata lirih pada salah satu petugas, "Pak, kalau waktu bisa diulang, saya nggak bakal ngelakuin itu semua. Namun waktu tak bisa diulang." Ia kini hanya bisa menanti putusan hakim dan takdir. 3 bulan berlalu sejak kecelakaan itu. Dunia Raka telah berubah total. Ia kini resmi divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 6 bulan dan wajib melakukan pelayanan masyarakat, termasuk mengajar etika dan sopan santun digital di sekolah-sekolah. Raka yang dulu diluwelukin karena gaya hidup mewah, kini berdiri di depan siswa-siswa SMA dengan seragam oranye dan papan presentasi sederhana. Wajahnya lebih kurus, rambutnya dipotong pendek, dan sorot matanya tak lagi sombong. Dulu saya pikir uang bisa beli segalanya.
Tapi ternyata rasa bersalah gak bisa dibeli. Beberapa siswa menunduk, sebagian lain merekam diam-diam. Tapi pesan Raka menyentuh banyak hati. Sementara itu, di rumah Pak Asep, suasana mulai membaik. Ia sudah bisa duduk dan berbicara pelan. Cacat ringan di kaki kiri membuatnya tak bisa mendorong gerobak seperti dulu, tapi semangatnya tak luntur. Selama tangan masih bisa mengaduk, saya akan terus jualan, ucapnya sambil tersenyum. Dengan bantuan warga dan donasi yang mengalir karena simpati masyarakat, Pak Asep kini membuka warung kecil di depan rumahnya. Nama warungnya Es Doger Pak Asep, rejeki dari kesabaran. Namun, luka batin masih tersisa. Bu Nani masih sering termenung. Anaknya ayah dari cucu mereka meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan kerja. Kini harapan mereka hanya satu, agar cucu mereka tak tumbuh dengan dendam. 6 bulan kemudian, Raka keluar dari masa percobaan. Tak ada perayaan, tak ada penyambutan. Ia hanya membawa satu ransel, mengenakan kaos polos dan celana jeans lusuh. Mantan influencer itu kini menjadi pribadi baru, lebih sederhana, lebih tenang, dan penuh rasa syukur meski hidup tak semewah dulu. Langkah pertamanya bukan ke rumah, tapi ke warung Es Doger milik Pak Asep. Di sana, suasana pagi hangat, pelanggan ramai. Di pojok, Pak Asep duduk menyendok es ke mangkuk plastik. Raka datang, menunduk dalam, menatap pria tua itu penuh rasa bersalah. "Pak, saya datang bukan buat minta maaf, karena saya tahu maaf saya nggak akan cukup. Saya datang buat bantu, kalau Bapak izinkan." Pak Asep memandangnya. Lama, sunyi. Bu Nani berhenti mengaduk es. Beberapa pelanggan memperhatikan. Raka membuka ranselnya dan mengeluarkan proposal desain kemasan Es Doger, logo sederhana, dan akun media sosial yang ia buatkan untuk warung itu. Ia menawarkan diri menjadi admin sukarela. Promosi setiap hari tanpa pamrih. "Saya nggak bisa menghapus luka yang saya buat, tapi mungkin saya bisa bantu Bapak bertahan lebih lama di hati orang-orang." Pak Asep tak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan sendok, berdiri dengan tongkatnya, dan menepuk bahu Raka. Perlahan, lalu berkata, "Kalau kamu mau bantu, bantu dengan hati, bukan buat nyari followers lagi." Air mata jatuh dari mata Raka. Ia mengangguk pelan. Di kejauhan, cucu Pak Asep datang membawa sepiring Es Doger, lalu menyerahkannya pada Raka sambil tersenyum. "Ini buat kakak, jangan nangis ya." Hari itu, sesuatu pulih, bukan sekadar warung, tapi nilai kemanusiaan. Cerita ini bukan tentang kecelakaan semata, tapi tentang kejatuhan dan kebangkitan, tentang kesombongan yang dihancurkan oleh karma, dan tentang pengampunan yang tak selalu mudah. Tapi mungkin semua orang bisa berubah, tapi tak semua orang bisa mengakui kesalahannya. Dan Raka, yang pernah jatuh dalam, akhirnya memilih bangkit bukan untuk dirinya, tapi untuk memperbaiki luka yang ia ciptakan.